Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang tayamum. Tayamum ialah mengusap muka dan kedua belah tangan hingga siku dengan tanah yang berdebu. Perlu diingat, dengan tanah yang berdebu, sebagai ganti mandi atau wudhu ketika ada halangan menggunakan air. Sebab-sebab yang membolehkan tayamum: yang pertama, karena tidak ada air yang memenuhi syarat kesucian dan telah berusaha mencarinya tapi tidak didapatkan, atau ada air yang mencukupi syarat kesucian tapi harus dibeli dengan harga yang tidak sepantasnya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air karena sakit yang memudaratkan jika menggunakan air. Yang ketiga, ada air tapi diperlukan untuk yang lebih penting, seperti untuk diminum dan lain sebagainya. Syarat tayamum ada 5 perkara. 1. Karena uzur atau kesulitan sebab perjalanan atau sakit yang tidak boleh kena air. Yang kedua, telah masuk waktu solat. Yang ketiga, mencari air sesudah masuk waktu solat. Yang keempat, kesulitan memakai air karena sakit atau gangguan keamanan untuk mengambilnya, dan karena kebutuhan akan air sesudah mencarinya untuk diminum oleh hewan yang dimuliakan seperti manusia, biri-biri, dan lain sebagainya. Yang kelima, dengan tanah yang suci lagi berdebu. Kalau tanah itu bercampur dengan tembok adukan atau kerikil, maka tidak boleh dipakai untuk tayamum. Adapun fardu tayamum ada 4 perkara. 1. Niat tayamum ketika mengangkat tanah yang berdebu ke muka. Lafaz niat tayamum sebagai ganti wudhu. Nawaitu tayammuma badalan anil wudu'i li istibahati as-salati fardan lillahi ta'ala. Sengaja aku tayamum sebagai ganti wudhu untuk membolehkan salat fardu karena Allah Ta'ala. Lafaz niat tayamum sebagai ganti mandi: nawaitu tayammuma badalan anil ghusli li istibahati as-salati fardan lillahi ta'ala. Sengaja aku tayamum sebagai ganti mandi untuk membolehkan solat fardu karena Allah Ta'ala. Fardu tayamum yang kedua, mengusap muka. Yang ketiga, mengusap kedua tangan hingga siku-siku. Yang keempat, tertib
atau berurutan sebagaimana telah disebutkan. Adapun sunnah-sunnah tayamum ada 3 perkara. 1. Membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mendahulukan yang kanan di atas yang kiri. Yang ketiga, beriringan. Adapun yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. 1. Setiap yang membatalkan wudhu. 2. Melihat air sebelum salat, kecuali orang yang bertayamum karena sakit. Yang ketiga, murtad atau keluar dari Islam. Cara menggunakan tayamum. Sekali bertayamum hanya dapat digunakan untuk 1 kali salat fardu saja, meski tayamumnya belum batal. Adapun untuk dipakai salat sunat, maka boleh beberapa kali salat dengan 1 tayamum. Bagi orang yang salah satu anggota wudunya berbalut dengan perban, maka cukup perban itu saja yang diusap. Sebagai dalilnya firman Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadim minkum minal ghayati aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surat An-Nisa ayat 43. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, At-tayammumu darbatani, darbatan lil wajhi, darbatan lil yadaini ilal mirfaqain. Tayamum itu dengan 2 kali tepukan, 1 kali tepukan untuk wajah atau muka dan 1 kali pukulan untuk tangan hingga ke siku-siku. Hadis riwayat Daruqutni, Hakim dan Baihaqi.